Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriana Tumanggor dengan NPM 2022-4350-2003. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek kami, yaitu yang berjudul Aplikasi Booking dan Manajemen Pasien Rumah Sakit Primaya. Di sini ada nama-nama anggota kelompok kami. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan database. Untuk nama database kelompok saya adalah rumah sakit. Yang pertama ada tabel admin. Itu ada username dan password. Untuk struktur admin ada username dan password. Selanjutnya ada data booking. Untuk data booking strukturnya ada ID booking, ID pasien, nama pasien, ID dokter, nama dokter, spesialis, hari praktik, jam praktik, keluhan, dan tanggal booking. Untuk primary key-nya ada atribut ID booking dan atribut foreign key, ID pasien dan ID dokter. Selanjutnya untuk tabel dokter strukturnya ada ID dokter, nama dokter, jenis kelamin, dan spesialis. Untuk primary key-nya ada atribut ID dokter. Selanjutnya untuk tabel dokter strukturnya ada ID jadwal, ID dokter, nama dokter, hari, jam mulai, dan jam selesai. Untuk primary key-nya itu ID dokter dan ID dokter. Selanjutnya ada tabel jadwal praktik yang akan diteruskan oleh teman saya Yuni Patricia. Nama saya Yuni Patricia. Selanjutnya untuk struktur tabel kunjungan ada ID kunjungan, ID booking, tanggal kunjungan, jenis layanan, keterangan, check-in, check-out, status. Untuk primary key-nya di kunjungan ada foreign key-nya, ada ID booking, kemudian ada tabel pasien, strukturnya ada ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, alamat, nomor HP, email. Untuk primary key-nya ada ID pasien, terakhir ada tabel pembayaran strukturnya, ada ID pembayaran, ID kunjungan, nama pasien, jenis layanan, total biaya, mode bayar, status bayar, dan atribut primary key-nya ada ID pembayaran dan foreign key-nya ada ID kunjungan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Hana Batubara. Perkenalkan, nama saya Hana Batubara. Di sini saya ingin melanjutkan rekan saya dari Yuni Patricia. Yang pertama saya akan menjalankan adalah menu login terlebih dahulu. Untuk mengakses kelompok saya cukup mengaktifkan username dan password yang sesuai yang ada di database. Lalu ketik login berhasil, lalu kita klik OK. Setelah login berhasil, user akan ditampilkan pada menu utama proyek kami. Kemudian saya di sini akan menjelaskan. Di sini kita bisa melihat di sebelah kiri kita ada dari master sendiri ada dokter, ada pasien, ada jadwal praktek. Dan di sini juga ada. Selanjutnya di sini kita akan untuk menu transaksi. Di sini ada booking, ada kunjungan, dan pembayaran. Dan sekitar form report di sini juga ada laporan pasien, laporan booking, laporan kunjungan, dan laporan pembayaran. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Farhan Agustino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Agustino. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Hana Batubara. Di sini pertama saya akan membahas untuk menu master data pasien. Untuk tabel data pasien di sini ada atribut ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan email. Untuk memasukkan data pada tabel pasien itu kita beralih dulu ke home. Oke, masuk ke daftar pasien. Di sini kita akan mengisi text field
atau atribut sesuai dengan pada tabel pasien. Kita isi nama pasiennya, terus isi tanggal lahir sesuai format. Oke, kita isi umurnya. Oke, jenis kelamin, terus kemudian nomor handphone, terus email. Oke, terakhir alamat. Oke, terakhir alamat. Oke, kalau semuanya udah diinput, kita tekan tombol submit. Jika sudah ditekan, maka akan muncul notifikasi data pasien berhasil disimpan. Oke, nah kita coba dulu. Kita boleh coba untuk gimana kalau kita input data ID pasien yang telah ada di tabel pasien, apakah masih bisa? Oke, kita coba. Oh, ternyata tidak bisa karena atribut ID pasien itu memiliki nilai primary key pada di database. Jadi intinya nggak bisa sama gitu nilainya. Oke, kita cek dulu data pasien untuk P012 apakah masuk. Nah, di sini sudah masuk ya. Terus kemudian kita di sini ada button edit untuk mengedit data tabel pasien. Kita select dulu data yang mau diedit. Oke, kita ubah nama pasien. Terus kemudian tanggal lahir kita ubah. Umur. Oke aja. Terus ubah alamat. Oke, kita berhasil diperbarui. Kita cek dulu apakah berhasil. Di sini sudah berubah ya data-data yang kita edit tadi. Terus kemudian ada button hapus. Kita bisa menghapus data, kita select dulu, baru pencet button hapus. Oke, data berhasil dihapus. Terus terakhir ada untuk kolom pencarian. Untuk kolom pencarian di sini saya memakai atribut nama pasien. Oke, di sini kita contoh cari nama Salsabila. Maka bisa. Oke, muncul ya nama Salsabila dengan ID pasien P003. Mungkin untuk menu master data pasien cukup sampai di sini. Kita lanjut ke menu master dokter. Untuk data dokter itu tabel dokter itu ada atribut ID dokter, nama dokter, jenis kelamin, dan spesialis. Untuk menambah datanya, kita bisa pencet button tambah. Oke, kita isi dulu datanya. Oke, dokter, terus jenis kelamin, spesialis. Oke, simpan. Oke, data dokter berhasil disimpan. Kita cek, kita klik dulu tombol batal. Oke. Terus kemudian kita di sini ada button edit juga. Kita select dulu datanya untuk edit. Oke, kita select. Terus langsung aja. Ini sedikit berbeda ya untuk edit tadi. Oke, kita edit. Berhasil juga ya. Terus kemudian ada button hapus juga. Ini masih sama data pasien tadi. Oke, berhasil. Untuk kolom pencarian di sini saya pakai atribut nama dokter dan spesialis. Sini kita coba untuk nama dokter terlebih dahulu. Kita ketik Husain. Oke, bisa ya. Terus kemudian kita coba cari dokter saraf. Kita cari data untuk dokter saraf. Oke, muncul ya dokter saraf dengan ID dokter D004 dan D007. Mungkin untuk data dokter di sini udah cukup untuk pembahasannya. Sekian dari saya untuk pembahasan kali ini. Untuk selanjutnya pembahasan yang akan dibahas oleh Noval Dava Adityo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Dava Adityo. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Farhan Agusino. Di sini saya akan membahas jadwal praktik, yang dimana ada ID jadwal, ID dokter, nama dokter, hari, jam mulai, dan selesai. Di sini saya akan menambahkan jadwal praktik. Pertama yang diisi ID jadwal, ID dokter,
hari, nama, jam mulai, jam selesai. Kita simpan. Oke. Peta. Nah, selanjutnya kita akan mengedit ID jadwal J0011. Kita select. Kita akan mengedit jadwal. Nah, jam selesai. Kita batal biar menyimpan. Barui. Nah, jadi J0011 sudah diperbarui jam mulai dan jam selesai. Nah, sekarang kita akan mencoba hapus. Oke. Pencarian. Kita masuk pencarian. Kita mencari Selasa, harinya keluar yang hari Selasa saja. Selanjutnya nama. Jadi sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Ahmad Maulana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari novel Dapa Adityo, di mana saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari form master, yaitu form transaksi, yang dimana itu adalah booking. Saya akan menjelaskan tentang data booking, di mana data booking itu ada beberapa atribut, yaitu ID booking, ID pasien, nama pasien, ID dokter, nama dokter, spesialis, hari praktik, jam praktik, keluhan, dan tanggal booking. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita kembali ke home. Di sini sebelum kita menginput data booking, saya akan menjelaskan tentang kenapa daftar pasien dan daftar booking secara terpisah. Itu karena ini untuk user, sementara dalam project kami ini hanya berlaku untuk menu admin. Lalu klik booking. Kita masukkan dulu ID bookingnya. Nah, di sini ada ID pasien, di mana saya ingin menjelaskan kenapa ini ada menu ID pasien, karena ini adalah foreign key, yang dimana foreign key ini terhubung dari data pasien ke data booking. Yang mana ini adalah P011 Jerry. Selanjutnya yaitu ID dokter D009 yang ada nama Clara dan dokter kandungan. Ini juga terhubung dari tabel dokter ke data booking. Selanjutnya ada hari praktik, Jumat, Rabu, dan itu adalah jam-jamnya. Ini juga adalah terhubung ya foreign key, di mana jadwal praktik terhubung ke menu booking. Selanjutnya keluhan pasien. Keluhan pasien sakit perut. Tanggal bookingnya hari sekarang. Dan booking berhasil disimpan. Selanjutnya kita mengecek kembali ke booking. Di sini terlihat bookingan yang terbaru yang tadi kita input, mana ada P012, Cherry, dan seterusnya. Selanjutnya ini ada beberapa button, yaitu edit, dimana kita mengedit data yang terbaru, yaitu ubah nama pasien, Cherry menjadi Mel, ubah nama dokter, dari Clara menjadi Clara Sinti. Selanjutnya yaitu ubah spesialis, dari dokter kandungan menjadi dokter saraf, dan data booking berhasil diperbarui. Selanjutnya saya akan bahas menu button selanjutnya, yaitu hapus, yang dimana kita select dulu datanya, lalu klik hapus, mana muncul motif, dan data berhasil dihapus. Selanjutnya untuk menu terakhir dari data booking, yaitu pencarian,
di mana saya akan mencari dengan sampel ID booking. Kita ID booking B004 yang dimana ini adalah data-datanya, dan dengan ID pasien, nama pasien Aisyah Zahra, ID dokter D008, dan seterusnya. Oke, baik, itu saja penjelasan dari data booking kali ini. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Muhammad Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Januar. Saya ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya Ahmad Maulana. Saya ingin membahas data kunjungan. Di data kunjungan ini ada ID kunjungan, ID booking, tanggal kunjungan, jenis layanan, keterangan, check-in, check-out, dan status. Jika kita ingin menambah, kita klik button tambah. Kita masukkan ID kunjungan, ID booking, tanggal kunjungan, jenis layanan, kita masukkan keterangannya, medical check up, kita masukkan jam check-in, jam check out, jam keluar, kita masukkan status, lalu kita klik button simpan. Data kunjungan berhasil disimpan, lalu kita klik OK. Lalu jika kita ingin mengedit, kita klik button edit, kita ubah jenis layanan, kita ubah keterangan, kita ubah status, data kunjungan berhasil diperoleh, lalu kita klik OK. Jika kita ingin menghapus, kita pilih salah satu yang ingin dihapus, lalu kita klik button hapus. Lalu data kunjungan berhasil dihapus, kita klik OK. Lalu kita ingin melakukan pencarian, kita klik button pencarian. Lalu muncul ID kunjungan yang kita cari, K004. Sekian dari saya, Muhammad Rifki Januar. Lalu selanjutnya dibahas oleh Ahmad Zubairzen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zubairzen. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya Muhammad Rifki Januar. Di sini saya akan membahas menu master pembayaran. Untuk tabel pembayaran ada atribut ID pembayaran, ID kunjungan, nama pasien, jenis layanan total biaya, metode bayar, dan status bayar. Untuk menambah data pembayaran, kita bisa mengklik button tambah. Di sini ada ID pembayaran, ID kunjungan, lalu kita mengetik total biaya. Di sini mengklik pembayaran dan status bayar. Lalu klik simpan. Nah, di sini data pembayaran berhasil disimpan. Lalu klik batal. Di sini kita mengklik button edit untuk mengedit, ubah jenis layanan, ubah total biaya, ubah metode bayar, ubah status bayar. Data pembayaran berhasil diperbarui. Lalu kita mengklik button hapus untuk menghapus data. Selanjutnya kita akan mencari pencarian data selanjutnya. Nah, di sini sudah ada data barunya. Selanjutnya pembahasan report akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau membahas menu report. Menu report di sini saya pertama akan bahas menu laporan pasien terlebih dahulu. Di sini kita bisa cetak laporan pasien.
maka muncul laporan data pasien yang sesuai pada tabel pasien. Di sini bisa kita lihat ya, laporannya sudah cetak sesuai dengan tabel pasien. Oke, selanjutnya kita bisa ke laporan booking. Laporan booking kita cetak. Oke, di sini kita bisa lihat data bookingnya. Di sini entah kenapa saya tidak di project ini, project saya itu nggak bisa di drag, ngebug itu entah kenapa. Tapi ketika di save itu masih rapi. Coba kita save. Oke, dengan file PDF. Oke. Kemudian kita cek dulu PDF-nya. Oke, kita cek. Sebentar. Oke, di sini bisa dilihat di sini masih rapi. Ya nggak tahu kenapa di project saya, kelompok saya itu ketika di run itu di drag ke kanan, digeser atau digeser ke kanan itu nggak bisa, tapi ketika dicetak itu masih rapi-rapi saja. Oke, kita beralih lagi ke program. Oke, untuk selanjutnya laporan kunjungan di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan dari rekan saya Farhan. Saya akan membahas tentang report, yaitu menu report terakhir, yaitu laporan kunjungan dan laporan pembayaran. Terlebih dahulu kita ke laporan kunjungan, yang dimana ini adalah laporan kunjungannya, yaitu terlebih dahulu kita klik cetak. Lalu kita klik cetak, kita atur dulu untuk zoom out dan zoom in-nya. Terlebih dahulu itu 65%. Dimana ini adalah tampilan dari laporan kunjungan. Ketika ditampilkan, ini terjadi ngebug di project kami, yang dimana tidak bisa di drag. Tetapi ketika di PDF kan dan di print, itu hasilnya rapi bersih seperti laporan pasien sebelumnya. Selanjutnya untuk laporan pembayaran, yang dimana ini adalah laporan terakhir dari project kami. Kita klik cetak. Kita atur dulu untuk font size-nya 65%. Oke, baik. Ini ketika kita tampilkan, ini terjadi ngebug juga seperti laporan kunjungan dan laporan booking, yang dimana itu tidak bisa drag. Oke, kita PDF terlebih dahulu untuk kita lihat apakah ini terjadi bersih dan rapi. Oke, baik. Kita kembali ke dokumen kita untuk mengecek. Ini adalah tampilan dari hasil dari laporan transaksi pembayaran, yang dimana ini adalah kop suratnya, tabelnya, dan segmennya, dimana ini adalah terlihat rapi, bersih, dan tidak terjadi bug-bug ataupun apapun seperti project kami, yang dimana itu adalah kesalahan dari project kami, yaitu terjadinya bug. Baik, ini saja yang bisa kita sampaikan dari laporan project kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ahmad Maulana sebagai perwakilan dari kelompok 2, yang dimana kita membahas project yang berjudul aplikasi booking dan manajemen rumah sakit Primaya, dimana saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan, dan mungkin ada salah-salah dari codingan kami atau dari tampilan kami dan sebagainya. Kami sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas dalam-dalamnya untuk Bapak dosen. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 signing out.